Shalom Bapak Ibu, senang kembali bisa berbagi bersama Bapak Ibu. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang rapture, tentang pengangkatan. Ada berbagai macam teori tentang rapture, bahkan di dalam teologi, di dalam STT, teori tentang rapture ini disebut juga dengan eskatologi, dan ada mereka memerlukan berbagai macam SKS untuk mempelajari tentang eskatologi. Hari ini saya akan coba membawakan teori rapture yang mungkin sedikit berbeda yang mungkin selama ini yang pernah kita dengarkan. Menyambung dari sharing saya yang minggu lalu tentang waktu Tuhan, rapture ini merupakan salah satu yang akan terjadi di masa depan. Seperti yang saya bilang di minggu lalu, waktu Tuhan itu adalah sekarang. Saya secara pribadi, saya kurang suka untuk membahas rapture. Kenapa? Karena ini masih terjadi di depan. Saya pribadi juga meyakini rapture itu pasti terjadi. Saya percaya itu pasti terjadi. Tetapi berhubung banyaknya teori tentang rapture, sehingga akhirnya orang-orang ada yang menjadi takut. Terutama sekarang lagi ramai tentang vaksin. Mereka beranggapan bahwa vaksin ini merupakan akhir zaman lah, segala macam. Akhirnya menimbulkan banyak perdebatan. Saya kan coba membahas tentang rapture, dan goal saya adalah supaya Bapak Ibu semua nanti tidak perlu takut lagi terhadap rapture, bahwa rapture itu merupakan kabar baik. Kita akan melihat bahwa rapture itu adalah kabar baik. Saya akan coba share screen. Ya. Nah, mengapa ini penting dibahas? Yang pertama, karena banyak sekali spekulasi yang membingungkan. Misalnya, kapan rapture itu, siapa antikris, apakah vaksin ini termasuk persiapan sebelum rapture, dan segala macam. Akhirnya mempunyai dampak praktis yang buruk. Yang pertama, ketakutan. Bahkan yang kalau Bapak Ibu lihat di dalam sejarah, itu pernah ada satu gereja, satu perkumpulan, mereka meyakini bahwa rapture akan terjadi tanggal sekian, pukul sekian, tahun sekian, sehingga akhirnya mereka berkumpul di satu tempat dan akhirnya mereka melakukan bunuh diri massal. Kemudian yang ketiga, ketika mereka salah memahami tentang rapture, maka akan terjadi kesalahpahaman tentang keselamatan. Yang mau saya sampaikan adalah seperti ini, Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang, rapture itu masih nanti terjadi ke depan. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat di YouTube, di Google, dimanapun, akhirnya orang-orang berdebat. Karena mereka mempunyai pemahaman masing-masing tentang rapture. Dan teori mereka tentang rapture pun itu didukung dengan ayat Alkitab mereka masing-masing. Akhirnya mereka berdebat, akhirnya malah terjadi permusuhan, mungkin terjadi gondok-gondokan di YouTube, di sosial media, dan akhirnya menghilangkan damai sejahtera. Padahal yang Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus mengajarkan, lakukanlah yang terbaik hari ini. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan itu, dan kedepannya rapture itu juga mempunyai kekhususan sendiri, dan itu nggak usah dipikirin. Paulus juga menasihatkan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Rapture itu terjadi di bumi. Jadi kata Paulus menyarankan nggak usah memikirkan hal-hal yang terjadi di bumi. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Elohim. Jadi jelas sekali Paulus mau memberitahu kepada kita bahwa hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Yang namanya rapture kan artinya Yesus datang dalam kali yang kedua, dia menjemput kita. Nah, kabar baiknya adalah kita tersembunyi di dalam Kristus. Jadi mau rapture itu kapan, bagaimana bentuknya, dan bagaimana prosesnya, Bapak Ibu nggak usah pusing. Kenapa? Karena kita tersembunyi di dalam Kristus.
Jika Kristus yang adalah hidup kita kelak dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Paulus mengatakan jika Kristus kelak dinyatakan, artinya berbicara nanti ke masa depan. Jika Dia kelak dinyatakan, kita juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Jadi Bapak Ibu, jangan takut lagi mendengar kata rapture. Karena rapture adalah kabar baik. Dari mana bisa kita melihat rapture kabar baik? Nah, berita tentang eskatologi, rapture, antikris itu semua diambil dari kitab Wahyu. Dan yang luar biasanya, kitab Wahyu dibuka dengan ayat ketiga, berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengar perkataan-perkataan nubuat ini, serta memelihara segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Yohanes jelas sekali menuliskan di awal Wahyu, berbahagialah. Jadi kalau kita mendengar kabar rapture, kita harus berbahagia Bapak Ibu. Jangan lagi merasa takut menghadapi rapture. Mungkin juga ada yang berkata tentang, oh jangan mau divaksin. Nanti ketika kita divaksin, kita tidak bisa terangkat. Saya kan coba menjawab ini secara dua hal. Yang pertama secara teologis. Kalau memang karena vaksin kita tidak terangkat, tidak diselamatkan, padahal dengan jelas kita mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah, bukan karena perbuatan kita. Nah, kalau misalnya kita bisa kehilangan keselamatan dan kita tidak rapture karena vaksin, yang dalam hal ini vaksin pun termasuk dari perbuatan, berarti kan itu sudah menyalahi teori yang pertama. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan. Nah, yang kedua, berarti ketika kita divaksin kita tidak selamat, berarti kan bertentangan, karena kan vaksin kan termasuk perbuatan. Kemudian secara kesehatan, logikanya di mana? Kenapa? Karena di dalam tubuh kita, ketika sesuatu masuk ke dalam tubuh kita, itu harus ada reseptor yang berikatan dengan bahan tersebut. Nah, kalau yang orang-orang berteori yang berkonspirasi mengatakan di dalam vaksin ada sesuatu yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, tanyakan sama orang itu, benda yang masuk ke dalam tubuh kita itu berikatan di reseptor yang mana sehingga mempunyai dampak ke dalam hidup kita, ke dalam tubuh kita. Kemudian ada yang mengatakan itu nanti bisa memutasi gen katanya. Kemudian dia menyambungkan ke Wahyu yang berkata untuk alat pembayaran. Logikanya juga seperti ini Bapak Ibu. Kalau memang vaksin itu masuk ke tubuh kita dan memutasi gen kita dan itu dijadikan alat pembayaran, bagaimana cara ngirim sinyalnya Bapak Ibu? Oh, orang Indonesia aja termasuk saya sendiri kadang kalau nggak ada wifi nggak ada kuota kok Bapak Ibu semua. Jadi bagaimana bisa belanjanya? Misalnya kita pergi ke toko, kemudian kita mau bayar, kita harus scan di tangan misalnya seperti itu. Ngirim sinyalnya pakai apa? Oh, kadang kita buka YouTube aja masih buffering. Nah, jadi itu yang menurut saya sangat tidak masuk akal ketika orang-orang membahas vaksin itu adalah tanda akhir zaman. Nah, kita balik ke rapture, saya tidak akan bahas tentang vaksin, tidak akan bahas tentang antikris dan segala macam. Saya akan fokus kepada rapture-nya. Jadi begini Bapak Ibu, Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya cuma 4 ini aja. Creation, fall, redemption, dan restoration. Creation ini ketika penciptaan manusia dari Kejadian 1 sampai 2. Kemudian fall ini kejatuhan manusia itu dimulai dari Kejadian 3 ketika Adam jatuh dalam dosa. Dan redemption, penebusan itu sudah terjadi dari ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian Tuhan mengorbankan seekor domba, kemudian membuat baju untuk mereka, dan itulah dimulai redemption, penebusan. Dan ini yang kita nantikan semua Bapak Ibu, restoration, pemulihan. Kita diubahkan dengan tubuh kemuliaan baru, kita mendapatkan tubuh yang sama seperti Yesus, bisa melalui 2 cara, yaitu melalui rapture dan melalui nanti ketika kita tutup usia. Ini yang kita nantikan.
hebatnya orang Kristen itu adalah mereka tidak takut menghadapi kematian, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Paulus juga mengatakan mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Kematian merupakan cara Tuhan untuk memulihkan tubuh kita, untuk merestorasi tubuh kita. Tetapi kalau kita tidak mengalami kematian, kita akan mengalami rapture, kita akan mengalami pengangkatan. Jadi yang seperti saya bilang, rapture adalah kabar baik. Ini saya coba merangkum dua macam teori tentang rapture. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah bingung. Ada yang berkata rapture seperti ini. Nah ini saya coba rangkumkan untuk Bapak Ibu semua. Jadi kalau nanti dengar dari si A, si B, oh ternyata dia menganut paham rapture ini. Oh dia ternyata si B ini menganut paham rapture yang ini. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung, nggak usah berteori macam-macam, nggak usah dilawan, nggak usah didebat. Nah, teori rapture yang pertama adalah yang menganggap rapture dan kedatangan Yesus yang kedua kali itu berbeda. Jadi, mereka menganggapnya seperti ini. Jadi, nanti ketika sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus datang dalam kali yang kedua, tapi itu cuma di awan-awan. Nah, kemudian orang-orang yang percaya dan orang-orang yang sudah mati itu terangkat menjumpai Yesus di awan-awan. Kemudian balik ke surga. Nanti terjadi antikris. Setelah antikris terjadi, baru nanti Yesus datang untuk memerintah kerajaan 1000 tahun. Ini pandangan yang pertama. Dan dari pandangan yang pertama ini pun ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu yang pertama adalah rapture-nya itu terjadi sebelum masa antikris. Nah, yang kedua, orang-orang ini beranggapan bahwa rapture ini terjadi nanti sesudah antikris. Nah, kemudian teori yang kedua adalah rapture dan kedatangan Yesus dalam kali yang kedua itu sama. Mereka beranggapan seperti ini. Oh, Yesus datang, kita terangkat ke surga, kita rapture itu sama dengan Yesus datang untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Karena di Wahyu kan dicatat kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka menyebut kerajaan 1000 tahun itu milenial. Nah, mereka beranggapan bahwa rapture dan kedatangan Yesus yang kedua ini sama, itu terjadi sebelum milenial, masa kerajaan 1000 tahun. Kemudian ada juga yang beranggapan rapture dan kedatangan Yesus itu nanti setelah kerajaan 1000 tahun. Nah, ini teori yang berkembang di luar sana, Bapak Ibu. Semuanya ini punya ayatnya masing-masing. Dan semuanya ini mereka punya pendapatnya masing-masing. Dan mereka berargumen kuat sekali di sini. Bahkan sampai ada yang berkelahi, Bapak Ibu. Sampai ada yang beradu debat kusir, dan segala macam. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, nanti tidak usah berdebat, Bapak Ibu. Didengarkan saja. Mereka ngomong A, ngomong B, didengarkan saja dan kasih senyum saja buat mereka. Kenapa? Karena semua punya ayat masing-masing, semua punya argumen masing-masing, semua punya dokumentari masing-masing, mereka punya komentari masing-masing, dan semua mendukung pendapat mereka. Nah, ini yang menganggap bahwa rapture itu terjadi sebelum masa antikris. Jadi mereka menganggap church age ini adalah zaman sekarang, kemudian rapture, kemudian kita terangkat ke surga, kemudian Yesus bertata dan akhirnya turun di masa tribulasi, kemudian baru di sini mulai kerajaan 1000 tahun, setan dikalahkan dan akhirnya selesai eternal life. Saya nggak akan bahas lama di sini. Kalau Bapak Ibu mau materi ini nanti bisa direct message ke Instagram saya akan kasih Bapak Ibu. Nah, ada yang menganggapan rapture itu sebelum masa antikris, pertengahan antikris, hampir selesai antikris, ada yang juga mengatakan sesudah antikris. Nah, ini yang beranggapan bahwa rapture itu terjadi setelah masa antikris. Jadi, zaman sekarang masa antikris, rapture, masa milenium, dan akhirnya baru eternal life. Ini yang menganggap bahwa rapture dan kedatangan yang kedua itu menjadi satu. Tapi di sini
pandangan postmilenialisme ini adalah yang beranggapan bahwa sekarang ini zaman mileniumnya, kerajaan 1000 tahun itu tidak literal, tidak murni 1000 tahun. Tetapi kerajaan 1000 tahun itu merupakan simbolis, yang artinya sekarang ini loh sudah mulai kerajaan 1000 tahun. Tapi di sini mengatakan Yesus kapan datang, rapture kapan datang, itu ketika dunia ini mulai dipimpin oleh orang Kristen. Keadaan menjadi lebih baik, kemudian orang-orang Kristen mulai memerintah, jadi presiden atau segala macam. Artinya semakin banyak orang mengenal Tuhan. Setelah semua orang mengenal Tuhan, keadaan lebih baik, baru Yesus datang dalam kali yang kedua. Kemudian ini pandangan yang terakhir, amilenialisme. Nah, ini juga beranggapan bahwa sekarang ini adalah kerajaan 1000 tahun. Kemudian setelah selesai semua, baru Yesus datang, kita terangkat dan semua menjadi satu dan kita hidup di dalam kerajaan kekal. Bapak Ibu nggak usah pusing. Kalau saya pribadi, saya nggak pusing terhadap rapture semua. Mau rapture itu post millennialism atau kapanpun, saya nggak pusing Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya beranggapan bahwa waktu Tuhan yang terbaik itu adalah sekarang. Sekaranglah waktunya kita mempersiapkan rapture. Jangan jadikan seperti ini. Sebelumnya saya ada satu kesaksian, saya punya seorang teman, dia cerita sama saya, bro, ini sekarang zaman akhir zaman ya, ini sudah mau masuk antikris ya. Aku tak sungguh-sungguh lah untuk berdoa, membaca firman Tuhan, ke gereja, melayani. Aku mau sungguh-sungguh deh. Loh, kenapa? Gue bilang, iya, nanti kalau aku nggak sungguh-sungguh, nggak melakukan yang terbaik buat Tuhan, aku nggak terangkat, nggak rapture. Dalam hati saya bertanya seperti ini, oh berarti orang ini dia berdoa, dia pelayanan, dia membaca firman, itu bukan murni karena dia cinta Tuhan, tetapi karena dia takut tidak rapture. Artinya apa? Dia mencintai dirinya sendiri. Dia takut mengalami penderitaan nanti kalau dia tidak terangkat rapture. Apakah kita seperti itu? Saya tidak percaya, tidak. Kita melakukan yang terbaik, kita berdoa, kita membaca firman, kita melayani Tuhan, bukan karena kita tidak takut rapture, tetapi karena kita menyadari bahwa Tuhan sudah begitu mengasihi kita, sehingga kita melayani, kita melakukan yang terbaik. Apapun yang bisa kita kasih, itu semua untuk pemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tanya, kalau Agus, pandangan rapture-nya yang mana? Saya enggak pandangan yang mana-mana Bapak Ibu. Mau yang rapture manapun, saya sudah siap. Dan inilah kabar baiknya. Kita aman di dalam Kristus. Mau kapanpun rapture-nya, mau bentuknya seperti apa, kita aman di dalam Kristus. Inilah janji Tuhan bagi kita. Inilah kabar bahagianya terhadap rapture. Ini dia Bapak Ibu, jaminan di dalam Kristus. Kita dimatrai oleh Roh Kudus, Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimatrai hingga datangnya hari penebusan. Kita punya Roh Kudus sebagai matrai. Ya seperti Bapak Ibu tahu yang namanya matrai, kalau kita berurusan, kita stempel matrai, kita tanda tangan, artinya surat itu berkuasa, mempunyai ikatan. Nah, sama seperti itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita dimatrai oleh Roh Kudus. Dan kabar baiknya adalah Paulus mengatakan kita dimateraikan hingga hari penebusan. Paulus nggak menjelaskan penebusannya kapan, penebusan bentuknya seperti apa. Kita nggak usah peduli Bapak Ibu mau bentuknya seperti apa. Yang pasti kita dimaterai oleh Tuhan hingga datangnya hari penebusan. Titik. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu mau rapture kapan, bentuknya seperti apa. Nggak usah takut. Karena kita sudah dimatrai oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, jaminan akan kebangkitan bersama Kristus. Roma 8 ayat 11. Namun jika roh yang sebentar.
Namun jika roh yang telah membangkitkan Yesus dari kematian berdiam di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Paulus mengatakan dia yang akan membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Seperti di awal saya mengatakan, rapture itu apa sih? Rapture itu adalah mengubah tubuh kita yang sekarang ini menjadi tubuh kemuliaan. Dan kabar baiknya adalah jika roh itu telah membangkitkan Kristus, maka roh yang sama itu pun akan membuat tubuh kita, menghidupkan tubuh kita yang fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Wow, Roh Kudus menjadi materai, dan Roh Kudus juga yang menjamin tubuh kita akan menghidupkan tubuh kita yang fana. Tubuh kita akan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi buat apa lagi kita takut rapture? Buat apa lagi kita berdebat rapture kapan, bagaimana bentuknya, dan segala macam perdebatan tentang rapture. Kita juga akan dinyatakan bersama Kristus. Ini ayat yang tadi, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi, sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Elohim. Jika Kristus yang adalah hidup kita kelak dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Ketika rapture terjadi, Kristus akan tampak dengan kemuliaannya, dengan bala tentaranya. Itu yang seperti dijelaskan oleh para teori rapture yang sebelum-sebelumnya itu, Yesus akan datang dengan penuh kemuliaan. Dan kabar baiknya adalah Paulus mengatakan kita juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Wow. Jadi kalau Yesus dinyatakan dalam kemuliaan, kita pun juga akan dinyatakan dalam kemuliaan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat, baik maupun penguasa-penguasa, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa. Sini jelas mengatakan bahwa baik kematian, baik kehidupan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau divaksin, mau nggak divaksin, itu tidak berpengaruh, Bapak Ibu, terhadap kehidupan kita, terhadap keselamatan kita. Ayat 39, baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya bacakan sekali lagi ayat 39, baik yang di atas, yang di bawah ataupun makhluk ciptaan yang lain. Bapak Ibu tahu vaksin itu diisi oleh virus yang sudah dilemahkan dan kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Pertanyaan saya, virus itu kan termasuk makhluk ciptaan. Jadi kalau seandainya makhluk ciptaan itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu juga tidak dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu semua, ini yang bisa saya sampaikan tentang rapture. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita percaya Yesus, ketika kita berada di dalam Kristus, kita mempunyai jaminan bahwa kita pasti akan rapture. Mau bagaimana bentuknya, mau kapan rapture-nya, apa yang terjadi nanti, Bapak Ibu tidak usah takut. Karena kita sudah mempunyai jaminan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.